Hai guys, selamat datang kembali di channel Viral Sosmed. Kalau kamu lagi nonton video ini, itu artinya kamu terhubung dengan pesan yang mau aku sampaikan. Kemungkinan besar kamu lagi butuh suntikan semangat, atau mungkin lagi merasa buntu. Angkat tangan kalau kamu pernah merasa kayak gini, udah kerja banting tulang, sampai rasanya tulang-tulang mau copot semua, lembur sampai larut, tapi kok ya rezeki masih gitu-gitu aja. Atau, kok kayaknya semua yang kita rencanain malah meleset. Nah, kalau itu yang lagi kamu rasain, berarti kamu ada di tempat yang tepat. Karena hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin terdengar klise, atau bahkan aneh. Tapi percayalah, ini bisa jadi kunci rahasia yang bakal ngebuka pintu rezeki kamu selebar-lebarnya. Kita sering banget kan dengar istilah hustle culture. Pokoknya harus kerja 24 jam seminggu. Tidur cuma sebentar. Harus terus-terusan produktif biar sukses. Kita dijejali narasi bahwa semakin keras kita bekerja, semakin besar hasil yang akan kita dapatkan. Tapi, pernah enggak sih kamu kepikiran, kok ada ya orang yang kelihatannya santai, enggak terlalu ngehasel atau ngoyo kayak kita, tapi kok rezekinya lancar terus? Nah, disinilah letak rahasianya. Ada sebuah ilmu kuno yang jauh lebih elegan, lebih powerful, dan lebih menenangkan daripada sekadar ngehasel. Ilmu ini namanya ilmu pasrah. Tunggu dulu, jangan salah paham. Pasrah di sini bukan berarti malas-malasan, nyerah sama keadaan, atau bahkan enggak mau usaha sama sekali. Pasrah itu adalah seni melepaskan. Ini adalah sebuah kondisi di mana kita melakukan yang terbaik yang kita bisa. Kita berusaha sekuat tenaga, tapi setelah itu, kita serahkan sepenuhnya hasilnya kepada semesta, kepada Tuhan, kepada kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Bayangkan kayak kamu lagi main layang-layang. Kamu udah lari sekencang-kencangnya. Benangnya kamu tarik-tarik supaya layangannya naik tinggi. Tapi kalau anginnya nggak ada, atau anginnya malah berbalik arah, layangan itu nggak akan naik. Kita harus melepaskan, membiarkan layangan itu terbang bersama angin. Kita hanya perlu mengendalikan benangnya, dan percaya bahwa angin akan membawanya ke tempat yang lebih tinggi. Di video ini aku mau bilang, rezeki itu energi positif. Coba deh kamu renungkan, semakin kita cemas, semakin kita khawatir, semakin kita merasa kurang, rezeki itu malah kabur dari kita. Itu kayak kamu lagi ngejar kucing. Semakin kamu ngejar, semakin lari dia. Tapi kalau kamu diam aja, duduk tenang, dia malah datang sendiri, mengelus kakimu, dan bahkan minta digendong. Rezeki juga begitu, semakin kita kejar dengan panik, semakin dia lari. Tapi ketika kita tenang, damai, dan penuh rasa cukup, dia justru akan datang menghampiri kita. Nah, kuncinya ada di satu kata ini, syukur. Tapi bukan syukur yang biasa. Video ini ngajak kita buat latihan yang namanya radikal syukur. Artinya, bersyukur itu bukan cuma pas lagi dapat rezeki, bukan cuma pas lagi dapat uang, tapi bahkan saat uang kita keluar. Terdengar aneh kan? Coba deh, mulai sekarang, setiap kali kamu bayar belanjaan di kasir, saat kamu transfer uang untuk bayar tagihan, atau saat kamu beli kopi kesukaanmu, jangan bilang, aduh, uangku berkurang lagi. Ganti kalimat itu jadi, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, uang ini akan kembali berlipat-lipat. Coba deh, ini bisa mengubah frekuensi energi kita. Kenapa? Karena saat kita mengeluarkan uang dengan penuh rasa syukur, kita mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kita percaya, kita yakin, dia pergi, tapi akan kembali lagi dengan jumlah yang lebih besar, karena memang kita udah paham bahwa uang itu energi yang mengalir. Beda banget kan rasanya dengan saat kita mengeluarkan uang sambil menggerutu bilang, uangku habis. Saat itu kita justru mengirimkan sinyal bahwa kita merasa kekurangan, dan energi kekurangan itulah yang akan kembali lagi ke kita. Perubahan mindset dan lingkungan. Selain soal syukur, video ini juga ngajarin kita untuk mengubah cara kita berbicara.
Kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Coba deh, mulai sekarang stop bilang, uangku habis, aku enggak bisa, atau susah banget. Ganti kata-kata itu jadi, uangku selalu mengalir dan kembali dengan berlipat. Aku pasti bisa. Atau, semua ini adalah proses yang akan membawaku ke level yang lebih baik. Dengerin kata-kata itu aja rasanya udah lebih adem kan? Karena saat kita mengubah cara kita bicara, kita mengubah program di dalam otak kita. Kita mengubah cara kita berpikir. Dan ketika pikiran kita sudah positif, tindakan kita pun akan ikut positif. Dan hasil yang kita dapatkan pun akan mengikuti. Lalu, hal penting lainnya yang dibahas di video ini adalah soal lingkungan dan pergaulan. Ini krusial banget guys. Jauhin deh teman-teman atau bahkan lingkungan yang hobinya ngeluh doang, yang energinya negatif terus, yang kerjaannya cuma nyalahin orang lain. Percayalah, energi negatif itu menular. Aku ulangi, energi negatif itu menular. Daripada buang-buang waktu di lingkungan seperti itu, lebih baik kumpul sama orang-orang yang positif, yang visioner, yang suka ngobrolin ide-ide, ngobrolin hal-hal yang membangun. Karena ketika kamu berada di lingkungan yang positif, kamu akan ikut terbawa arus positifnya. Pikiranmu akan lebih terbuka, ide-ide baru akan lebih mudah datang, dan semangatmu untuk terus maju akan semakin membara. Ilmu pasrah dalam berbagai perspektif. Yang paling menarik dari video ini adalah, aku enggak cuma bahas dari satu sisi aja. Ilmu pasrah ini ternyata punya akar yang kuat di berbagai bidang. Dari sisi agama, kita semua tahu tentang konsep tawakal. Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Keyakinan ini memberikan kita ketenangan, karena kita tahu bahwa hasil terbaik sudah ada di tangannya. Dari sisi filosofi kuno, ada yang namanya filosofi stoik. Para filsuf stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan usaha kita, tapi kita nggak bisa mengendalikan hasilnya. Dengan melepaskan hasil, kita terhindar dari kekecewaan dan kecemasan. Bahkan dari sisi neurosains modern, hal ini bisa dijelaskan. Saat kita panik, cemas, atau khawatir, otak kita berada dalam mode fight or flight yang mengaktifkan kortisol atau hormon stres. Dalam kondisi ini, kemampuan kita untuk berpikir jernih dan kreatif justru menurun. Tapi saat kita rileks, tenang, dan pasrah, otak kita berada dalam kondisi yang optimal untuk menerima ide-ide baru, memecahkan masalah, dan bekerja lebih efisien. Jadi, intinya, pasrah itu bukan berarti pasif. Kita tetap kerja keras, tetap berusaha, tetap berjuang, tapi kita pasrahkan hasilnya. Karena ketika kita melepaskan kecemasan dan kekhawatiran, kita menciptakan ruang bagi rezeki itu untuk datang. Kita enggak lagi membatasi semesta dengan pikiran-pikiran negatif kita. Kesimpulan. So guys, jangan cuma andalkan usaha keras. Ubah mindset dan energi kalian. Latihlah radikal syukur. Ubah cara kalian bicara. Dan kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang positif. Karena ketika frekuensi energi kalian sudah pas, rezeki itu bukan lagi kita yang kejar, tapi justru dia yang ngejar kita. Ini bukan sekadar omongan tanpa makna. Ini adalah sebuah pendekatan hidup yang bisa mengubah segalanya. Mulailah hari ini. Mulai dari hal kecil. Dan lihat sendiri perubahannya. Makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman yang butuh semangat. Dan subscribe biar enggak ketinggalan video transformatif selanjutnya.